Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak Pak Camat lah pulang nanti. Bapak ini kami ambo agak payah kalau jawab Pak Camat. Tidak bisa dipanggil ini. Kalau kepala jorong ini jorong. Kalau kepala nagari ni wali. Kalau Pak Camat ndak ada nyak camat tu. Ndak ada nyak bupati nak ada dia. Itu agak payah, ndak seragam. Penghormatan insyaallah disampaikan kepada beliau. Inyak wali nagari tabik panjang yang dimuliakan Allah, inyak jorong. Bapak pengurus masjid. Pak iyo. Ada rencana jadi masjid? Enggak. Kepala pengurus musalla yang dimuliakan Allah, para guru, alim ulama, niniak mama, cadiak pandai nan gadang bahasa batuah, para bundo kanduang, para pemuda jamaah yang dimuliakan Allah. Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk perkara, kalau Isra itu perkara qat'i yang tidak boleh diingkari oleh siapapun yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi Isra dan Mi'raj, orang beriman semakin kuat imannya, orang kafir semakin kuat pembangkangannya. Kenapa? Karena bagi mereka Isra Mi'raj itu mustahil, tidak mungkin, terlalu aneh ini kejadian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengenai perkara al-khawariqu lil adah, perkara-perkara ganjil, perkara-perkara aneh, kita semestinya harus punya dulu pondasi bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Allah, dan ciptaan Allah ini mesti tunduk kepada hukum Allah. Jadi kalau kita sudah sandingkan segala sesuatu dengan kuasa Allah, sebenarnya indak adonan ganji alai, ndak adonan ganji alai. Ambu lagi contoh ko ya ibu ya. Ya Pak. Ibu di rumah masak jo kompor atau jo tungku atau jo kayu. Ya. Lah adonan pakai kompor listrik. Masak jo api ya Bu ya. Yo, Bu tu malih ambu lah dapat snack ko lah ndak semangat. Lai api di rumah Bu. Api kalau duit kama madok no. Katih. Lah. Ada ndak nan bisa membuat api cako madok ke bawah? Itu no Bu.
Kalau ambo kecian ke ibu aduk kawan nambo santiang no pak. Bisa no membuat api nan maduk katih ko maduk ke bawah ke suuk ke kida ke muko ke belakang lagi percaya ibu. Baca roh no Ustaz. Cara baca kenya. Api siana bisa maduk ke bawah. Api tukang las Sumbarang. Kok kamado api Sumbarang. Awak mengecek api ndak bisa maduk ke bawah. Bamang kau ndak bisa. Dek awak nan mengecek. Tapi kalau dek tukang las keceknya. Sumbarang deh Ustaz. Ustaz kamado an api kau man dia mau tu. Sama dengan Isra Mi'raj. Orang mengukur Isra, mengukur Mi'raj dengan kemampuan dirinya. Kalau jalan ke Palestina dari Makkah itu perjalanan jauh. Umpamo dari Siko ke Jawa. Dari Siko ke Jawa, dorang mengecek ambo pulang balik ke Jawa semalam saja. Itu rasa-rasa tidak mungkin bahkan untuk zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang pun rasa-rasa tidak mungkin. Di zaman itu juga seperti itu. Orang-orang menolak kejadian Isra dan Mi'raj karena bagi mereka itu mustahil. Tapi mereka lupa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berjalan, tapi Nabi Muhammad bagaimana Pak? Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya banyak sebenarnya perkara-perkara aneh, perkara-perkara ganjil yang terjadi sehari-hari di sekeliling kita. Akan tetapi kita anggap itu sebagai sesuatu yang tidak lagi ganjil. Sabablah nampak setiap hari Pak. Bu, oh bu, talua baru keluar dari ayam, boleh dimakan? Iyo, matah kan boleh aja. Talua baru keluar dari ayam boleh dimakan? Kalau 10 hari dirokoi di induaknya boleh dimakan? Bahkan tak boleh dimakan 10 hari. 10 hari kemudian manateh lagi boleh dimakan? Boleh dimakan tak? Bahkan tak boleh. Iya kan boleh. Nambah cik gigi sengkun Ustaz. Iya nanjaleh bu. Luar biasanya Bapak Ibu 21 hari. Tadi talua kau isi no putih talua, kuning talua. 20 hari kemudian apa isinya? Ado bulu, ado tulang, ado daging, ado paruh. Iyo. Baca rohnya tu. Wak dek mancali itu setiap hari bapak-bapak ibu-ibu kita anggap iko biasa-biasa saja. Sebenarnya kau nak biasa. Kalau dipikir-pikir iyo ya. Luar biasa sebenarnya. Di rumah, di kampung itu kebetulan rumah dibangun di atas sawah nan batimbun. Di buayan semua ayah bacinagan. Ayah bacinagan ayah. Babali panyariang ayah babuek saringan ayah sagadang dorom diisi ijuk batu bata arang segala macam kasih supaya ayah kau janiah. Ayah masuk kuning ayah nan keluar kuning aja baru. Kuning aja baru. Ndak taluk lah sagadang dorom panyariang ayah ndak taluk manjanihan ayah doh. Tapi kalau ditanam tabu di atas tanah nan ayah nyoba cinagan tadi, kira-kira ayah tabunya bacinagan ndak Pak? Bakok bisa ayah ndak bacinagan? Awak dek nampak tabu setiap hari awak anggap kok biasa saja. Padahal kalau dipikir-pikir luar biasa. Jadi banyak sebenarnya ayat-ayat Allah di sekeliling kita, banyak sebenarnya perkara-perkara ganjil di sekeliling kita, tapi kita tidak sadar. Sama dengan mukjizat Isra dan Mi'raj. Kalau kita sudah sandarkan itu kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah yang mencipta tempat, Allah yang mencipta jarak. Jarak itu tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Isra Mi'raj itu ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya.
Mestinya kita juga seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Nabi Isra Mi'raj, iyo. Tapi ini penting juga. Ya, memahami mukjizat, ada perkara-perkara lain karomah. Ya, ada istidraj. Itu kan satu bab dalam ilmu akidah. Orang-orang kalau tidak pandai meletakkan mukjizat dan tidak paham bahwasanya mukjizat ini berasal dari Allah, boleh jadi ujung-ujungnya malah seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini kan mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa ini Tuhan. Kenapa mereka menganggap Nabi Isa Tuhan? Karena Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Menghidupan orang mati itu aneh betul, ganjil memang. Tapi menghidupkan orang mati ini kan tidak seaneh mukjizat Nabi Musa, Pak. Mukjizat Nabi Musa mengabuk, maubah tungkek menjadi manan aneh kira-kira, menghidupkan orang mati atau maubah tungkek jadi ular? Mana lebih aneh? Maiduan orang mati, orangnya lah ado, tinggal pencet tombol on off-nya saja. Orangnya lah ado kok, pencet tombol on off, idui ke orang mati. Tapi mau tungkek jadi ular, itu tidak sekedar menghidupkan yang mati, tungkek iko mati, ular ko idui. Berarti diubah pula dulu tungkek ko jadi ular, kemudian tungkek nan mati berubah pula menjadi idui. Sabananya lebih ganji ya mukjizat Nabi Musa. Tapi orang menganggap ini tanda bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Sebab nak disandarkan kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Isa menghidupkan orang mati itu dengan izin Allah, bukan Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, Pak. Kemudian juga kadang-kadang kita ini kaum muslimin kurang ajar. Kurang ajar ini kenapa? Karena kita menganggap bahwasanya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang dianggap dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tadi mampu mengubah tongkat menjadi ular. Berarti maubah nanalahado menjadi nanalahado kebentuk nan lain. Sabananya Nabi Muhammad itu kan Nabi paling hebat, Pak. Nabi yang punya mukjizat paling dahsyat siapa ibu-ibu? Nabi Muhammad. Wah, alun sabui mukjizat Al-Quran. Nabi Muhammad mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kapan itu Nabi Muhammad buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Ketika perang Khandaq. Kaum muslimin ketika itu sedang kesulitan, sedang paceklik, susah makan, banyak yang kelaparan. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy hendak menyerang Madinah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun atas dasar anjuran dari Salman Al-Farisi membuat parit benteng galian supaya orang-orang tidak menyerang kota Madinah. Tapi orang ketika itu sedang paceklik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang mengalami kelaparan. Apa yang terjadi? Tentu gotong royong digali parit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gotong royong memakai izar. Saking laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi taruh di pinggang beliau, di paruh beliau, ko di sampah beliau jo batu, Pak, untuk menahan perut paruh lita. Ko caro Nabi, kalau lita letakkan batu di pinggang, kalau awak meletakkan batu dalam sakuih itu dia apa tuh? Aneh. Kalau Nabi dahulu, Pak, payah mencari apunan kali makan jo sahabat. Kalau awak kini payah kama tapi membuang
Kalau nak dimakan tak rusuh. Wah, di Indonesia aku sebenarnya, terutama di Sumatera Barat aku tak ada istilahnya kelaparan pak. Anak tak bisa dimakan di kampung kita kok pak. Pucuk ubi, daun kaliki, aspal, ayo, kerekel, basi, sado bisa dimakan kampung. Tapi di musala aku insya Allah tak ada pak ya, insya Allah. Ya, di musala aku kita makan apa pak? Tu isinya tu pak? Kalau makan roti, kok nak do itu salah. Sampai makan ji juga gara-gara snack kan. Sado bisa dimakan di nagari ko. Maka ada orang mengecek ustaz, ikut payah nak dimakan tak do ke payah kali makan. Cipui bisa dimakan. Cipui bisa, burung pipi bisa dimakan. Burung ayam-ayam mana nak di sawah ko uak-uak. Iya burung ayam le bisa dimakan. Sado no di Indonesia ko bisa dimakan pak. Ya, tak ada istilah harus no orang-orang awak ko payah kemakan. Kalau Nabi tidak, kalau di Madinah ketika itu memang paceklik susah makan sehingga Nabi pun menyampalkan batu ke pinggang beliau. Nampaklah oleh sahabat Nabi, siapa nama sahabat Nabi ini? Jabir bin Abdullah. Aku Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini bapak-bapak ibu-ibu dalam perang sebelumnya Muraisy. Ditanya oleh Nabi, Jabir, kamu sudah menikah atau belum? Apa jawab Jabir? Alah, ambo Allah menikah. Ditanya balik dek Nabi, engkau menikah jo gadis atau jo jando? Apa jawab Jabir? Jando. Tak kajui na Jabir mudo. Bakuk menikah jo jando. Ya, hala bibikrin, kenapa ndak dengan gadis? Tulaibuka wa tulaibuha, kata Nabi. Aku ndak mau terjemahkan dia. Itulah. Kalau gadis kok banyak main-mainnya kecil Nabi ya. Tulaibuha wa tulaibuka. Apa kata Jabir? Ambo punya hadiah banyak. Kalau menikah lo juga gadis itu nambah hadiah Pak namanya tuh. Ya, hadiah kalau banyak ulah, tambah lo nikah juga gadis berarti tambah lo ulah. Kalau bisa bini kok dicari untuk orang banyak hadiah kan nan bisa dewasa, bisa perlu membimbing adik-adik. Ayolah kata Nabi. Jadi pilihan Jabir ini terbukti ini dalam perang Khandaq. Pulang Jabir bin Abdullah bertanya pada istrinya, apa makanan yang ada di rumah? Ada ternyata gandum, ada ketika itu kambiang ketik, ibu-ibu. Kambiang ketik. Kemudian ditumbuklah gandum, dibuat roti, disembelilah anak kambing. Tersedia makanan ketika itu kira-kira untuk 7 orang. Balik Jabir bin Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibisikkan kepada Nabi, Rasulullah, sudah kau makan kita ke rumah hamba. Kami mau undang Nabi makan ke rumah kami. Apa tanya Nabi? Bara orang nan kira-kira bisa hamba bawa makan ke rumah engkau? Jawab Jabir bin Abdullah, bisa 6, bisa 7. Aku ibu-ibu, Pak, cik kambing tu berapa orang makan Pak? Cik kambing berapa orang makan? Kalau dia sekampung Pak. Kalau dia orang Arab tadi berapa? Bara 6, bara 7. Itu bedanya, makanya orang Indonesia aku reki-reki. Ambo di Mesir dulu Pak. Ambo di Mesir kan kita sarumah tuh ada piket masak. Jadi masak untuk 2 kali makan. Ambo sarumah ketika itu balapan. Kebetulan menu kini menu ayam. Pai ambo ke kedai orang menjual ayam. Bali ayam saiku. Dan barek 2 kilo. Sudah ditimbang di dabiahnya, kecil orang menggeli ayam ko potong bara. Potong bara tuh Bu. Wak balapan 2 kali makan berarti potongan 6 balik kecil ambo. Tak kajui. Magi makan orang, magi makan kucing kecilnya. Sebab orang Mesir sekali makan kalau ayamnya ayam putih separuh surang. Kalau ayamnya ayam hitam, ayam kampung ya. Kau jangan ayam hitam nan mah kau ndak itu loh.
Kalau ayam kampung cik surang pak, orang Arab. Tu makanya nyo. Kadang-kadang kalau awak kan dak boleh cubadak sajalah jadi itu. Gizinya. Cubadak ko samba utama atau kinco? Jari yang ko kinco atau samba utama? Yo mana? Kok masalah awak? Kok stunting? Kok stunting? Mohon maaf, stunting kok kan talu cie bagi dua ya bu? Talu cie bagi ampe, bukan talu dadar, tambah aja nasi boleh gadang yo. Itu mah aku agak reki-reki apa? Yo, maku ambo gara-gara ambo jo apa-apa nan parokok. Yo, Surya tu pak, Surya aku pada Aragono kini aku sebatang 2,5, 2.000 di mata. Bara Aragono 2,5, talu bara cik 2.000. Apa-apa kalau marokok Surya sabungkuih sehari 2 balai batang. Coba tukar jo talu 2 balai talu sehari. 6 bulan kemudian lah bantu adera ya badan pak. Ya, ndak ada stunting lah tu bu. Ya, lah balik ke cerita Nabi tadi lihat, kau lambah Surya lo pak. Ustaz rokok ambo hadiah, ambo dak satu dah. Jadi ketika dibisiakkan dek Nabi, bara orang nan bisa makan di rumah engkau, batu jua. Apa kecik Nabi? Oi, kawan-kawan, para sahabat, Jabir mau undang kita makan. Nan satu gotong royong 3.000. Nan satu gotong royong 3.000. Makanan nan tak sedio, pulanglah bagage Jabir. Panik, itu yo panik. Nan tak sedio 7 nan katibo 3.000. Mengadu kepada istri beliau. Tadi rencana mau undang Nabi saja, kiranya Nabi akan membawa sadonyo orang nan gotong royong sebanyak 3.000 ke rumah awak. Aku perhatikan ya, kalau istri Jabir ya bakuk kurang tadi itu. Ulah lihat. Khadijah, Saudah, Maimunah, Aisyah, Juwairiyah kurang tadi. Juwairiyah, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah, Ramlah, Safiyah, Hafsah, Hindun, Sabaleh. Saya nak bisa mulang pek mau puluh. Ustaz kalau dapat 6-nya bisa 25.000 nak do cerita. Piti ketik nak do. Lah, angus. Nyawa dalam ya, zaman kini ko harus kenal wak jo Nabi ya bu ya. Ya ndak kenal pula jo Nabi. Sebab sebenarnya kita kan ndak bisa masuk surga karena amal deh. Ko contoh kalau mati ya wak kini ko sadonya apa-apa ibu sianan pede lagi ke masuk surga. Sianan minggu ko nak do babaik dosa. Bu ndak lo do. Sadonya awak ko ado dosa. Tapi nan awak harapkan dari Allah kan nan seketik ampuni sajalah ya Allah, kan bentuk itu. Ba'a caranya kan syafaat. Apa bu? Syafaat ko apa ko? Syafaat ko orang dalam. Syafaat ko apa? Ambo pernah kena tilang. Ambo pagi-pagi ke pergi sekolah pak. Pagi-pagi pergi sekolah. Kemudian pakai kopiah, jonda aku pakai kopiah, helm lagi bawa, tapi awak pakai kopiah. Kiranya tiba di simpang Tanjung Pati, awak kanlah jadi orang pekten. Tiba di Tanjung Pati, di stop nyodek polisi mudo pak. Ustad bakok ndak pakai helm lagi Ustad bau. Ayo pak, ambo kira sabantah saja nyo kan, sabantahnya. Yo aneh Ustad helm Ustad bau ndak Ustad pakai. Sebab ambo kadang-kadang tak lo kopiah di dalam jok pakai lo helm kan terbayang deh pak.
Kau turun buka lo helm, buka lo jok tanggaan boleh helm pakai lo kopiah. Ya, jadi kecil ambo kooperatif saja Pak. Ambo tahu ambo salah. Kironyo keluar slip merah ditilang dan keluar slip warna prosedurnya leko Pak polisi kecil ambo tahu ambo salah prosedurnya hari Jumat Ustadz pai ke pengadilan Tanjung Pati, kemudian melalui sidang, sudah sidang ikuti apa kecil hakim. Oh ndak bisa, kok tidak sesuai prosedur kok Pak. Batu ndak sesuai prosedur. Prosedurnya jaleh. Kalau ndak do spion dan do sekian. Kalau ndak do pakai helm dan do sekian. Ado lewat pengadilan? Kapan lewat pengadilan? Kalau awak banding, awak menolak. Kalau awak menolak, yuk keluar slip merah tuh. Tapi kalau awak mengaku salah harusnya ndak slip merah, tapi slip dando saja, warna biru atau hijau. Dek prosedurnya lah salah, ambo telepon orang dalam. Assalamualaikum Pak, kan tilang di simpang. Aman-aman. Aduh cari polisi agak tua situ cik, dan agak senior. Nampak demo dan senior sedang di tengah jalan. Pak, apa ambo kau nak mengecek? Ndak ayah, apa sinan? Mintu. Jadi Assalamualaikum. Yo Pak Jek. Oh anak Pak Jek kau? Ya anak apa? Iya Pak. Apa tadi malam main kuah aja main tuh. Ayolah. Jadi. Agiannya apa yang mau balik? Ustadz pailah sekolah nanti si membuantan ke rumah. Ya. Itu namanya tuh Bu. Syafaat. Namanya tuh aturan kena hukum ndak jadi kena hukum dek karena ado orang dalam kok perlu Pak yo. Tapi kalau di dunia ndak boleh ada yo. Ustaz tadi ambo dek dizolimi tadi Pak. Ambo siap dando tu lo, ambo caliak lo di Google dando ndak pakai helm lah mau dia itu awak siap awak. Tapi kalau disuruh pula awak hari Jumat pai ke pengadilan sidang itu karena dia mau tuh pengacara lo aku baralu baik. Ya nah lah salah prosedur kok ya beda, orang mengaku salah dengan orang melawan aparat kan beda Pak, beda tuh. Nah di situ ambo kanai ya maka awak pakai jurus, apa jurusnya tadi itu syafaat. Di nanti di akhirat mode itu lo lah dilipaci apa-apa di malaikat malik enak kamang kelari. Nampak Nabi Muhammad dari jauh. Apa kira-kira kecik ibu? Adrikna ya Rasulullah. Ambo umat engkau wahai Nabi, ambo umat engkau, ambo dipaci dek malaikat malik. Harapan kita apa kecik Nabi Muhammad? Marilah engkau umat ambo. Kecik Nabi ke malaikat malik, kau umat ambo kau. Ya, kalau Nabi Muhammad kan tak ditanya-tanya oleh Pak. Ya, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Tapi kalau awak ke ditanya oleh Nabi, wahai Rasulullah, ambo umat engkau wahai Rasulullah, tolong selamatkan ambo hampir ditarik dek malaikat malik masuk neraka. Iyo mana aku umat ambo kecik Nabi. Iyo, saya mau istri ambo. Hanya Bu. Saya mau istri Raffi Ahmad. Tahu. Besok ke Raffi Ahmad minta ya. Cik, abang tanya bini Baim Wong. Tahu loh, kau tambah hamu sabaleh juga tu Pak. Ya. Bini Jokowi tahu loh Ibu kan? Banyak nan Ibu tahu sebenarnya, tapi nan istri Rasulullah nan sabaleh kau kita nak tahu. Maka perlu awak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Balik Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya mukjizat Nabi dan ini dimasukkan oleh Said Ahmad Al-Marzuki dalam poin-poin keimanan yang mesti diketahui oleh setiap orang Islam. Isra Mi'raj ini sebenarnya apa? Sejatinya Isra Mi'raj ini perjalanan oleh-oleh.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad, istri beliau sudah wafat, meninggal, paman beliau pun meninggal, beliau mengantarkan dakwah ke Taif malah dilempari batu. Seperti itu dakwah Nabi dahulu, Pak. Dilempari batu oleh orang-orang Taif, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan, bahasa awaknya jalan-jalan. Jadi tujuan Isra Mi'raj itu aslinya bukan untuk menjemput perintah salat. Lalu salat itu apa? Salat itu oleh-oleh. Ya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Nanti dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha, langit nomor 1 sampai nomor 7. Langit nomor 1 basebok jo Nabi Adam. Langit nomor 2 Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit nomor 3 Nabi Yusuf dulu. Langit nomor 4 Idris. Nomor 5 Harun. 6 Musa. 7 Ibrahim. Iku kan manggadangan nanti Nabi kok Pak. Kan Nabi-Nabi ulul azmi saja sadonya tuh. Nabi-Nabi ya, Nabi ulul azmi kan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan para nabi. Nah, baru nanti di Sidratul Muntaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh-oleh baru ketika pulang baru dikasih perintah salat 5 kali sehari semalam. Sebenarnya salat ini dari umat-umat terdahulu juga sudah ada salat. Bahkan Nabi Ibrahim doanya yang terkenal apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunan aku, kata Nabi Ibrahim. Berarti salat sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim. Tapi istimewanya umat Nabi Muhammad ini salatnya cuma 5 waktu saja kita salat, Pak. Tapi pahalanya gadang, Pak. Salat subuh 2 rakaat dalam syariat Islam nilainya bisa sama dengan 50 ampe rakaat. Ba'a caranya lakukan salat subuh berjamaah. Bu ibu apa-apa pernah mencoba salat 50 rakaat? Kalau bacubo kira-kira rasanya tuh. Kok ndak lutui melawan, kalau ndak pinggang melawan. 50 hampe rakaat. Kalau 2 rakaat lain talo. Ba'a caranya supaya nan 2 rakaat tadi senilai jo 50 hampe rakaat. Lakukan berjamaah. Orang kan salah mau ke mananga salat jamaah 27 kali lipat dibanding salat sendiri-sendiri. Dek mandangai konyo kadang-kadang ndak semangat untuk salat jamaah. Coba dibandingkan. Bajalan sakete untuk salat jamaah bandingkan dengan salat 50 hampe rakaat. 27 kali 2 berapa? 5 hampe. Mana lebih panik kira-kira? Awak jangankan salat 50 ampe rakaat, tarawih saja sabalih rakaat mandawa aja baru. Iya Bu, siko pada tarawih masalah siko. 8 sabalih aja witir. Ala sabalihnya protes je enak. La rakaat terakhir imam kecil imam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kecil ibu ruku' leko. Kiranya kecil imam Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kecil ibu kira-kira. Ya imam kena prank wak. Ambo kira karuku kiranya tambah lo qul a'udzu birabbil falaq. Al falaq ku surah pendek atau panjang? Sapendek itunya mandawa pula. Salat tarawih berapa tadinya? Sabalih lo nya. Di Temboro bapak-bapak ibu-ibu, di Temboro salat tarawih aku nan dibacanya 30 juz samalam. Indah 30 juz semalamnya 8 jam tarawihnya berapa? 8 jam. Kalau dewa 8 rakaat aduan 10 menit
Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak sah deh Pak ya. Indak sah. Ustaz, kalau ada orang yang solatnya kencang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumin. Lai boleh serupa itu? Boleh. Panjang pendeknya masih dapat. Kencang tidak masalah. Nan jalih rukun selesai. Syarat dapat. Tapi kalau dhalin, lai sah itu. Itu tidak ada cerita. Tuang-tuang tidak ada di negara awak ya Bu ya. Ustaz, imam ko setiap rakaat kedua qul huwallah saja, biarlah qul huwallah dibaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Kalau mudah adanya qul huwallah, silakan baca qul huwallah. Tidak masalah. Ringan solat, makanya solat ini oleh-oleh. Arih Nabi salah, solat ini adalah cara kita beristirahat. Sadang panik karajo suntuak kepala diagih di Allah istirahat solat zuhur. Sudah luhur gabut nak jali anak di kerajuan, nanti datang waktu solat asar. Waktu kita ternyata bapak-bapak ibu-ibu diatur sedemikian rupa oleh Allah. Ado baranti-barantinya nak muah karajo taruih saja doh. Kalau karaun ndak muah raun tarui saja doh. Kalalo ndak muah lalo tarui saja doh. Harus ada jeda. Setidaknya untuk apa? Untuk solat. Makanya solat kok oleh sebenarnya Pak. Jangan dianggap beban. Solat ini jangan dianggap beban. Anggap solat ini kebutuhan. Hidup kita sebagai orang muslim ini sejatinya menunggu waktu solat, menuju waktu solat. Bahkan Imam Ghazali katakan solat ini adalah penjamin agar kita tidak melakukan maksiat. Ba'a caronyo. Kini yang bertanya ke ibu-ibu, siapa di antara kita yang bisa tidak berbuat dosa selama 1 minggu? Tak do. Siapa yang bisa tidak bermaksiat selama 1 hari? Tidak. Kalau 3 jam, raso-raso kah bisa. Kalau 3 jam, raso-raso, itu gunanya solat. Kok dijeda 3 jam Pak. Setiap solat tu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Sampai bila? Setidaknya sampai waktu solat selanjutnya. Asar nanti ulang pula balik. Ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Sampai bila? Setidaknya sampai maghrib ulang balik. Sudah isya mangah lalu. Jangan buka TikTok. Sudah isya buka TikTok tu nampak cewek goyang-goyangnya Pak ya, kawan. Zaman kini ko doso mangajawak. Ya, Imam Ghazali katakan ada suatu masa nanti. Ya, ini berdasarkan hadis juga. Ilmu lebih baik daripada amal. Itu kalau kata Nabi ketika penceramah banyak, ulama kurang. Kalau Imam Ghazali katakan apa? Ada suatu masa nanti sebaik-baik ibadah itu adalah tidur. Bakok tidur yang baik. Sebab ketika lalu, orang lalu bisa mengunjing Pak. Orang lalu bisa bagi bah. Orang lalu bisa mambiak terumpa orang di musaji. Enggak. Ya contohnya zaman kini dosa itu begitu mudah dilakukan Pak. Kau sedang duduk kita kau di musala, sedang duduk di musaji, barangkali bisa aja orang bampuk kini, bisa main judi. Sebab main judi pakai apa kini? Pakai HP. Ya, pakai HP orang main judi kini. Zaman dahulu orang kabazina, manduk-manduk cari tempek tatutui, zaman kini HP. Kau di musaji ibu-ibu apa-apa, ambu pernah pesantren Ramadan 2022 anak SMA ambu hariak gadangan aku ambu hariak gadang kita sedang memberikan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Naninyo main HP, main domino, Hicks domino. Jadi apa anak ibu aduh Hicks domino uninstall. Ambu kecek ke anakku lai tahu angku jual bali lai Ustaz. Jual bali itu halal atau haram? Halal Ustaz. Lai boleh jual bali di atas musaji? Indak. Sedangkan jual bali nan halal saja ndak boleh di atas. Apa lagi main? Main judi, main slot. Lah ibu-ibu tolong jangan dibuka-buka Shopee di atas musaji. Lai tahu Shopee?
Manga sopi ko. Ndak boleh belanjo dete. Sedangkan nan halal saja ndak boleh. Iko bajudi. Tu yo ambo dia gadangan tu Pak. Baga ang main judi di muka ustaz, dia teh musaji. Ambo ambil apenya. Ambo agih ke gurunya. Entah dipangan dek gurunya wallahu alam. Tapi kalau ndak dikanaan serupa itu bapak-bapak ibu-ibu, ku perlu nahi mungkar gitu koyo. Orang main judi, main slot. Ndak ada orang main judi kok kayo dah. Kok lain mungkin cie-cie sekali itu saja ya. Ala gua den manang bete juta-juta itu cie saja tu. Sianan main judi alhamdulillah sajak rajin main judi ko ambolah tabali rumah. Siapa sih ko aduh. Alhamdulillah sajak rajin main judi tabau orang gaib pai umrah. Aduh. Nah aduh. Main judi itu janji-janji palsu saja banyak dan ikut nan membuat umat rusak kini Pak. Judi, utang, nantilah kita bahas itu. Banyak ujian-ujian gini. Nah, ini juga barangkali sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun bentuk ujiannya berbeda. Nabi Muhammad wafat istri beliau, wafat paman beliau. Paman beliau Abu Talib. Dan ini juga kita mesti beradab ya kepada Abu Talib. Karena paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ini beliau yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada paman Nabi yang kita sepakat dia kafir Pak. Siapa tu paman Nabi yang kafir? Abu Lahab. Ada pula paman Nabi yang beriman dan kita yakin beliau beriman. Siapa namanya? Abbas. Kemudian Hamzah. Abbas dan Hamzah. Tapi kalau Abu Talib ko bapak-bapak ibu-ibu kita tawakuf, ndak tahu kita bahas status Abu Talib. Ndak boleh dikecean Abu Talib ko kafir. Bamang ko ndak boleh dikatakan Abu Talib kafir. Sebab dari sejarah Nabi sebenarnya Abu Talib secara i'tikad, secara keyakinan sudah Nabi Pak. Pertanyaan ketika itu Abu Talib lanjut manggalih atau pulang balik ke Makkah? Lanjut manggalih? Enggak. Justru dibawa pulang balik Nabi Muhammad. Bama kau dibawa pulang dek percaya atau enggak percaya? Tentu dek percaya. Jadi sebenarnya Abu Talib sudah tahu Nabi Muhammad ini bukan orang sembarangan dari sejak beliau masih muda, dari sejak beliau belum diangkat menjadi nabi. Tapi masalah Abu Talib ini apa? Beliau tidak bersyahadat. Syahadat lah, bersyahadat kok syarat iman atau tidak? Ada orang yang beriman tapi tidak bersyahadat, kira-kira imannya diterima atau tidak? Atau sebaliknya ada orang bersyahadat tapi hatinya tidak beriman, imannya diterima atau tidak? Kena jadi soal Pak. Syahadat itu rukun iman atau rukun Islam kan itu? Kan itu leh. Syahadat itu rukun Islam. Datang bule kemari, bule le tu ibu bule. Bule ko apa ko? Bini pale ya. Ya. Bule orang barat datang kemari kemudian wak sapu, mister, come here. Ulang sudah hambo ya. Ulang sesudah hambo. Repeat after me. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ku boleh mendeko ko Pak? Masuk Islam tu alun. Masuk Islam tu alun. Inyo membaca syahadat tapi li tentu deknya nang dibacanya tu. Ulang balik tanya, masuk Islam tu alun? Alun dah tu. Dikira masuk Islam segampang itu saja Pak. Atau ubah pertanyaan, anak bapak, anak ibu-ibu
masuk Islamnya ketika nyo bersyahadat atau ketika nyo laia? Hah? Ketika nyo laia Allah masuk Islam walaupun indah bersyahadat. Berarti syahadatku bukti iman atau syarat iman? Hah? Kalau syarat iman berarti orang ndak bersyahadat kapia. Berarti anak alun beriman berarti itu. Tapi kalau kecan wujud iman, bukti iman, berarti posisinya sama jo salat. Ada orang beriman tidak salat? Ada orang beriman tidak bayar zakat? Ada. Masuk neraka? Iyo. Kekal ndak? Indah. Yang kekal di neraka siapa? Kini Abu Thalib beriman tuh. Aduh iman dia nyo diboikot bersama Nabi. Tapi salahnya cie indak membaca badoso ndak? Iyo. Banyak ke badoso Pak. Kan rukun Islam tuh. Berarti kan wajib dilakukan. Tapi pertanyaannya apakah sama tampeknya jo Abu Lahab? Kan itu lah itu. Ndak mungkin sekamar Abu Thalib dengan Abu Lahab walaupun sama-sama paman Nabi. Kenapa? Karena Abu Thalib yakin dengan kenabian Nabi, masalahnya ndak muah syahadat. Makanya kalau baca sejarah Nabi terutama tentang Abu Thalib, kita doakan saja ya Allah, ya terima tuh. Mudah-mudahan Allah terima tuh iman, pembelaan, perjuangan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wafat Abu Thalib, lantehangan orang-orang kafir untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilempari kepala Nabi dengan debu, Nabi dakwah ke Taif dilempari dengan batu. Seperti itu bapak-bapak ibu perjuangan Nabi. Dia giah jalan-jalan, dia giah salat sebagai oleh-oleh. Kita pun barangkali seperti itu juga sekarang. Ujian kita sekarang banyak bapak-bapak ibu. Apa ujian kita? Tadi ambo agih tahu ujian kita apa? Ujian ekonomi. Ujian ekonomi awak mental umat Islam kini banyak rusak. Rusaknya mental umat Islam kini. Banyak orang bautang tapi indak baniat membayar. Iya Pak. Banyak orang bautang indak baniat, ndak ada niat membayar. Iko musibah. Agar silaturahmi tak putus, pinjam dulu. Nyatonya pinjam 100 ko mempererat silaturahmi atau memutus silaturahmi? Sajak dipinjamnya piti hawa tiok basalisiah jalan. Kan putus silaturahmi itu Pak. Putus silaturahmi. Ikut salah satu penyebab Allah tahan air hujan. Makanya Imam Nawawi katakan kalau orang mau sholat istisqa itu 3 hari puasa dulu, perbaiki silaturahmi, utang nanalun bayi dulu. Wak kalau utang jatuh tempo bapak-bapak ibu, utang jatuh tempo, awak lai talok membayi, bapak kai piti untuk sidakah tadi doso tuh. Pitih lai pembayar utang. Ya, Allah pulo jatuh tempo. Nan pitih ko bapak kai untuk manga sidakah. Bapak halo sidakah tadi? Badoso. Apo lai bapak kai untuk jalan-jalan? Apo lai bapak kai untuk membeli HP baru? Sedangkan basidakah saja ndak boleh. Iko lain hal. Kalau orang bautang ndak talok membayar, makanya dapat zakat Pak. Zakat membantunya membayar nanti. Nah jadi masalahku apa? Nyoba utang mampu membayar tapi ndak jadi. Tapi ndak dibayar. Itu masalah. Perhatikan ibu-ibu. Gara-gara umat Islam tidak menghormati amanah, tidak mau membayar utang, banyak yang serupa itu, efeknya kepedulian kita membantu saudara itu menjadi hilang Pak. Ado dun sana nan payah piti awak malih meminjaman piti, bakok malih meminjaman piti, takui apa? Takui indah. Efeknya kama orang minjam piti kini
Bang ndak muah nyalangan piti 1 juta 2 juta doh. Bang ampe 6 muah. Karen itu sebab rentenir ko banyak. Sianan salah sabananyo. Wak salah. Awak bautang ndak pandai membayar. Kalau sunnah Nabi membayar hutang dengan yang lebih baik, itu sunnah Nabi. Awak bautang 1 juta ke orang, ketika membayar ibu-ibu bau 1 juta bau 10 martabak, itu sunnah Nabi itu. Nandak boleh tu bu pinjamlah piti ambo 1 juta, kalau ibu kan membayar hutangku bau martabak deh, itu nak boleh tu. Tapi kau enggak, bu kau piti 1 juta pakailah dulu, pas ibu membayar ibu bau saja martabak, nanambo nak meminta. Itu apa namanya? Al-qardul hasan dalam bahasa Arab. Al-qardu al-hasan, mengganti pinjaman dengan yang lebih baik. Itu sunnah Nabi. Siapa nan sarupo itu zaman kini? Umpamo ndak ado, Pak. Umpamo ndak ado. Tu makanya efeknya, Pak. Efeknya kini utangku ado tukang japuinya ya, Pak. Sabarannya utangku perlu tukang japui. Bakok sampai ada tukang japui. Orang tak mau mantap, makanya dijapui gini. Itu musibah. Kenapa? Karena kebanyakan orang sekarang sukonan instan. Cara dapat pitih instan, pinjam pitih. Boleh menjalang-jalang karayo, Pak, di rumah, kok di kampung. Pernah tuh malam-malam kita sedang babuku, ada orang nokok pintu rumah. Nokok pintu rumah aku ambo ndak ingin manjat, tapi laki-laki padusi, laki-laki membawa onda padusinya ndak pakai jilbab, bajunya hitam-hitam. Keceknya bu minta minta zakat, minta zakat. Sebenarnya kami adalah membayar zakat, tu dia ada ibu pitih kecil yang meminta aku, bu tu pisang Laila tu minta pisang tu cik, tu lantiangan namanya tu. Amu kecian ke ibu, bu besok kalau ada orang datang ke rumah minta pitih, jangan dia giah pitih kecean kanyo, ambo amuah magiah pitih 200, tapi tolong siang laman rumpui lah tinggi. Ndak dia giah pitih, dia giah karajo. Ndak dia giah pitih, tapi dia giah. Pertanyaan kini, orang nan minta-minta amu dibantu ituan. Bako indak. Sebab ingin yang instan. Itu penyakit orang kini. Ingin sesuatu yang sabananya kan samonya tuh, Pak. Karajo dulu dia giah pitih, tapi dia giah karajo. Ndak mau orang ingin yang instan. Lembaga amil zakat dia giah garoba kepada orang miskin. Untuk apa garoba? Supaya nyo nanti bisa menjual goreng, bisa menjual martabak. Kironyo bisuaknyo menjual garoba. Ndak martabak dijualnya dah, tapi garoba tu banana dijualnya. Dia giah onda untuk mau je supaya setiap hari dapat pemasukan agak 100 agak 200. Kironyo onda tu banana dijualnya. Tu mangkonyo ibu-ibu apa-apa jangan dikeciam perlu zakat solusi kini. Indah, solusi zakat memang betul, tapi bukan satu-satunya solusi. Kalaulah mental tu banana rusak 3 miliar bana zakat hilang. Dia giah onda hilang, dia giah garoba bako hilang. Ingin instan, tu penyakit orang kini. Ingin pitih capek, easy money. Ya, ingin pitih capek main judi, ingin pitih capek berhutang. Aku makonyo ku musibah ekonomi, alun lai musibah susila, musibah sosial, musibah nahi mungkar. Orang kan ketika menyebut musibah, ku musibah bencana alam saja, Pak. Banyak musibah lain, tak sekedar bencana alam musibah. Kan tadi itu sebut musibah, amanah hilang, pergaulan bebas merajalela, LGBT Indonesia nomor berapa kini di Indonesia, Sumatera Barat nomor 5. Penduduk awak ndak banyak, tapi LGBT-nya nomor 5. Kan musibah. Alun le musibah perdebatan yang ndak sudah batikai ke batikai saja. Tikai orang
ngirim Fatihah ke orang meninggal ndak sampai, itu ke itu je dari dulu debat orang lepak. Seolah-olah alun selesai, alun dibahas di ulama kita dahulu. Ambo ya banyak itu ke itu je ditanya, Ustaz apa hukumnya mandoa 7 hari sampai 10 hari? Wah kau iko je tanya orang. Alun dibahas dia cenduang dulu Pak. Hah? Lah dibahas atau alun? Tidak mungkin alun dibahas dek beliau. Buka sajalah apa pandangan beliau, selesai titik, jangan berdebat. Ambo kan tabi segala ambo. Apa hukum mendoa 7 hari sampai 10 hari Ustaz? Tunggu dulu ambo jangan. Nah napak tanya mandoanya atau makan-makannya? Hah? Kalau mandoa nah napak tanya kok 7 hari, kok 100 hari, 146,2 hari sumbarang. Bilo saja berdoa lah. Kalau salawatnya Ustaz, salawatlah. Sampai atau indah Ustaz? Ketika sholat jenazah awak membaca Quran ya Bu ya, Fatihah. Sudah baca Fatihah apa boleh? Baca salawat. Sampai ke mayit atau indah? Kalau tidak kesampai tidak ke disuruh Nabi dah. Kalau tidak kesampai tidak kan disuruh kamu kecil salawat mandoa baca Quran. Jadi tanya dan ke ibu tanya apa, dan ke pak tanya apa, makan-makannya kan yo ambo kecian 3 hari itu namanya hari takziah, nan datang membawa makan. Tapi lewat 3 hari datang orang ke rumah wa, itu namanya orang bertamu tuh. Ya Bu, kalau orang bertamu boleh awak anjuran makan? Tidak masalah dah. Nah jadi masalah ba'a dari ma pitih manjuan makan ko. Kalau orang meninggal ko meninggalkan anak-anak kete, anak-anak yatim, pitih warisannya nan bapakai untuk manjuan makan badoso. Bakok badoso. Pitih anak yatim. Tapi kalau anak-anaknya lah kayu, kok martabak Mesir gede tak nyata lah. Batu bukan pitih anak tu 7 hari sampai 10 harinya bahasa. Ayolah kalau ndak sana ngangku ju hari ke-7 habis hari ke-8 saja buat. Ya. Kalau hari 7 hanya nanti masalah digeser saja harinya hari ke berapa? Hari ke-8 gena aja. Hari ke-8 ndak perlu boleh. Hari ke-6 gena aja. Hari ke-6 ndak perlu boleh. Hari ke-9 gena. Aku akan daang gini kan. Ya. Kadang-kadang mau deh itu. Ambo ndak suka celik bid'ah di munsaji, bid'ah munsaji. Sudah solat berdoa basamo, sudah berdoa basamo melingkar kemudian salam-salaman. Tua kecil ambo, ayolah besok kami buat segitiga. Nanti bermasalahkannya apa tadi? Melingkar ayolah. Besok awak buat. Alah, leman. Alun. Kironyo bukan malingkarnya nanjo nak suku, kironyo bukan 7 harinya nanjo nak suku, nyo memang tak suku orang salawat, nyo memang tak suku orang baca Quran, nyo memang tak suku orang basalaman. Anak ketujuh deknya orang batinju. Ambo kalau ke batinju jadi jual itu sebenarnya. Ya, pindah jawab apa-apa deh, bapak. Orang kadang-kadang kini memang inginnya batikai saja umat kota Ruih. Itu musibah aja tuh Pak. Nanti ya akhir tahun petang debat Natal tahun baru. Padahal tahun sebelumnya lah dibahas. Kok dibahas perlu Isra Mi'raj. Nanti menjelang bulan puasa, awal puasa. Nanti menjelang karayo zakat fitrah boleh aja pitih itu indah. Ya, kan itu saja debat orang. Nanti Maulid Nabi, hukum memperingati Maulid Nabi itu saja berulang-ulang. Padahal baca sajalah ulama-ulama kita dahulu pandangan mereka kan selesai. Wak kerajaan lain. Koiko jangan dibahas. Tak maju-maju umat. Nah, jadi kecik kau nak musibah, iko pun perlu kita carikan solusi. Maku ambo kecian ibu-ibu apa-apa. Kita perlu mendukung MUI. Mendukung MUI ko ba muka suiknya
Kalau nampak dek bapak-bapak ibu-ibu orang berdebat masalah agama di sekeliling gitu, kecean kanyo. Contoh ibu di musaji atau di musala rajin berdoa bersama, datang orang mengecek, ikut nak di kerajuan Nabi, jawe saja kami ndak tahu. Kalau apa ingin protes bah mangko musaji ko atau musala ko berdoa bersama, pai kita kamui kita tanyo kamui. Sabui made itu. Nah jadi masalah kini debat koko siapa nama debat? Orang awam je orang awam je orang awam. Orang awam ndak berilmu, orang awam ndak berilmu, berdebat berduo. Nan dia adu apa? Kalau orang berilmu dengan orang berilmu debat, apa nan dia adu? Ilmu. Kalau orang ndak berilmu, je orang ndak berilmu, apa nan dia adu? Manan kareh suaro. Mohon maaf, kalau baca ka adu-adu kareh suaro tu baru ndak orang. Ayo, ya Pak, ayo. Nan baca ka adu kareh suaro tu anjing. Nan baca ka adu kare suaro tu kuciang kan baca ka akan begitu. Kalau orang apanya na dinilai bukan kare suaro tapi argumen dalil, itu na dinilai manusia. Ya, maka mari kita ambo pribadi ingatkan apa-apa ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian PR ko untuk apa-apa ibu-ibu, sebelum lalu absen sholat anak-anak kita setiap hari. Sebelum lalu wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu sholat, wastabir alaiha. Kalau anak dalam satu hari itu ada sholat yang dia tinggalkan, tapuk jual tapuk, cari saja kayu sepanjang ekor, kayu siwa. Kalau dalam beberapa literatur kan pakai kayu siwa, tapuk. Indak sampai sakit doh Ustaz, indak perlu sampai sakit doh. Yang penting anakku tahu kalau nyo salah. Menapuak ko formalitas saja. Bantu Nabi Ayub menapuak bininya barangkali sekali, nazarnya barangkali 100 kali, dikabek lidi 100 ditapuak. Tujuan menapuaknya apa? Formalitas saja tuh, sama awak jana betul itu, tapi sudah ditapu anak kecian. Indak sholat asar tadi, indak batu panik na pulang sekolah, baulu dulu sholat dulu baru lalu. Jangan sampai lalu dalam kondisi masih ado utang sholat. Biasakan anak serupa itu Bapak. Jangan tinggi-tinggi mana lo cita-cita, Ustaz bakok di nagari awak ko orang bazina ndak dicambuk 100 kali, bakok koruptor ndak dipotong tangan, bakok orang mabuk ndak dicambuk 40 kali. Anak-anak kita saja salat ndak do nantalok menapuak deh bu. Ambo awal tahun ajaran anak-anak murid ambo tu ambo tanya, siapa nan dalam waktu libur ko ado meninggalkan salat, tunjuk tangan. Ambo tanya, barangkali meninggalkan salat 3 Ustaz, C 2 3. Kau barangkali meninggalkan solat 2 Ustaz, C 2. Bako ambo tapuk ambo kecian karena anak ko. Orang gaya kalian mewakilkan pendidikan kepada Ustaz, maka tanggung jawab manapuk kalian. Kalau kalian tak solat tu pindah ke dah ke Ustaz. Kalau orang gaya kalian ke protes, kalau orang gaya kalian tak solat, jo orang gaya kalian Ustaz tapuk ambo mandi tu. Ya, kau penting. Atau cara lainnya opo-opo anjo hadiah anak-anak perlu jo Pak. Jadi seimbang, nan santiang dia gia hadiah, nan mada dia gia hukuman. Tapi hukumannya bukan untuk menyakiti, tapi sekedar memberitahu anak kalau dia salah, itu saja. Nah jangan merambah lo kalduan lo cawe, enggak, yang patah-patah lo tulang anak tu KDRT namanya tuh. Ya pakai kayu siwa pendek, pukul anak, suruh dia sholat sebelum tidur. Tu PR ya bu yo, lay bisa bu, insyaallah yo dan suan-sua. Mulai dari situ nanti mulai diajarkan anak untuk ke masjid, ajarkan disiplin sholat, kemudian ajarkan anak untuk meramaikan masjid. Mudah-mudahan 5 waktu bantu iko rami gitu di musala ya Pak ya. Kemudian ambo mohon izin, sudah ceramahku ambo langsung pai yo malin yo, ndak satu ambo makan. Mama ayah meninggal patang, mama ayah meninggal patang digadui
Jadi sabananyo inyak dah sabananyo ambo harus ke situ kini ko. Tapi dek ikolah jauh-jauh hari pula jo Ustaz Malin kita berjanji. Jadi ambo kamari dulu, ambo mohon maaf kepada bapak-bapak je ibu-ibu. Barangkali sesudah kita mengaji ku ambo langsung undur diri. Ibu ya. Ya bapak ya. Le dimaafkan ambo. Ya. Ndak satu makan deh kalau kadibungkuian jadi ambo terima. Kalau kadibungkuian jadi. Ya. Ya, pi satu makan di siko barangkali ambo ndak bisa. Ya, mohon maaf. Pi minumlah dulu. Lalu lupa minum. Bismillah. Sambil minum, sambil kalau adonan kabatannya silakan Bapak Ibu. Yo, Bu. Yo. Ibunda Nabi Muhammad dan ayah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad tu namanya Abdullah atau Abdul Berhala. Itu dulu ya. Dari segi nama awak cari. Ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah, bukan Abdul Berhala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sudah diutus kepada orang tua beliau atau alun? Alun. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur 40. Sedangkan orang tua Nabi Muhammad wafat bapak beliau Nabi Muhammad alun lahir, ibunda beliau ketika Nabi Muhammad umur 6. Ya, ibunda beliau. Bolehkah Allah mengazab orang yang belum sampai kepadanya dakwah? Tidak. Dakwah alun sampai kepadanya oleh Nabi alun diutus leh. Ya. Kau cek lagi, apakah semua orang di masa itu menyembah berhala? Nah, jangan dianggap sadonya menyembah berhala. Sebab orang-orang Arab masih ada yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Kini yang bagi contoh. Siapa contoh orang yang tak pernah menyembah berhala sekalipun? Abu Bakar. Ya, tak pernah. Kan tak ada riwayat Abu Bakar sebelum Abu masuk Islam, Abu rajin menyembah berhala, tak ada. Karena orang-orang Makkah ini core-nya, dasarnya adalah menganut ajaran Nabi Ibrahim. Sebagian besar mereka jatuh menjadi penyembah berhala. Kini kakek Nabi penyembah berhala atau bukan? Tidak. Abdul Muttalib bukan penyembah berhala. Perhatikan, kalau baca sejarah Nabi secara lengkap ibu-ibu, bapak-bapak, ketika datang Abrahah akan menghancurkan Ka'bah. Kan basobo Abrahah dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meminta ternaknya yang dirampas oleh Abrahah. Kecik Abrahah, engkau kau ganji ya kau. Aden datang akan menghancurkan Ka'bah, engkau malah rusuh jo taranak jo kambing jo untu. Itu kecik Abrahah. Apa kecik Abdul Muttalib? Taranak itu punya ambo, makanya ambo minta. Sedangkan Ka'bah itu punya Allah. Allah nak menjago. Kini pertanyaan dan mengecek mode, kau orang kafir atau orang Islam? Itu makanya Islam ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Wah, jangan lupakan, jangan diputus saja sejarah orang Arab dari Nabi Ibrahim, Pak. Namanya apa? Agama tauhid. Nya dua saja, nanti tauhid, nanti syirik. Orang nan tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim namanya apa? Ahli tauhid. Ayo alun Islam namanya lain memang. Tapi orang nan melenceng apa namanya? Musyrik. Orang-orang musyrikin Makkah. Itu makanya istilahnya nah, lawan Nabi bukan orang Makkah, tapi lawan Nabi apa? Musyrikin kota Mekah. Nah, kau hati-hati mana Bapak Ibu ya, terutama masalah orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yo. Ambo kalau sedang panik ditanya orang, Ustaz, orang kayak Nabi masuk surga atau masuk neraka? Ndak urusan nang doh. Urusan siapa tuh? Urusan Allah. Tapi secara ilmiah itu nan mau jawe. Ambo lagi tahu ayatnya ke ibu ya, ambo alun mode Ustaz Adi Hidayat lah. Jadi celiak jimai je cik lu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab kata Allah sampai kami utus nabi. Surah Al-Isra ayat 5 balik.
Nah, kalau ingin tahu bagaimana nasib orang tua Nabi Muhammad, cari surah Al-Isra ayat 5 balik. Apa artinya? Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus Nabi. Berarti kalau Nabi belum diutus, alun bisa diazab. Sama hal dengan daerah terpencil, Pak. Alun kenal orang-orang daerah kojo Islam lai. Matinya masuk neraka atau masuk surga? Tak boleh masuk neraka. Bakun tak boleh masuk neraka? Dakwah alun sampai. Dakwah alun sampai. Tu kira-kira ibu ya. Ada oleh Pak, Bu? Mu'alaf, mu'alaf, Bu. Ya. Ya. Oh, itu hilang. Hilang ya. Beda aja orang murtad. Aku beda aja orang murtad. Kucik lah ya Pak ibu. Ingat-ingat orang-orang murtad balik ke Islam, berbeda aja orang baru masuk Islam. Kok masalah solat juga? Ada orang di masa Nabi solatnya ndak batua, basalamnya kepada Nabi, ya kecek Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Ulang solat engkau belum solat. Barangkali orang kau mau ulang solat sampai 3 kali. Nan orang kau tadi solat atau tidak? Solat. Disuruh Nabi juga mau ulang. Zaman kini orang sabana ndak solat. Orang nan solat saja, tapi solatnya ndak batua, disuruh. Kalau orang nan sabana ndak solat, bah? Ulang solat ndak? Ganti ndak? Sedangkan orang nan solatnya ndak sah saja disuruh ganti. Apalagi orang nan sabana ndak, ku hati-hati mana solat kau jangan jadikan utang. Ya, tapi nanti lah ku panjang jawabnya ku. Ya, mana ma'an solatin aw nasiyaha, siapa nan talalu atau talupo solat hendaklah dia solat, kecek Nabi. Talalu talupo. Nyo talalu jago subuh jam 8. Ya, solat duha pakai doa kunut gitu. Solat duha pakai ganti solat. Orang talalu berdosa enggak, Pak? Orang nandak berdosa saja disuruh Nabi mengganti solat. Apalagi nandak talalu, enggak? Nyo sama-sama ndak solat subuh, nanti ndak solat subuh dek main HP, nanti ndak solat subuh dek talalu. Ceknya solat subuh wak nah, cek pajanan main HP, waang sajalah nan sembayang. Batu nan disuruh Nabi mengganti nan talalu. Waang mengah, aden main HP. Nah, itu ndak ada. Ya. Ya. Sama saja. Lah cara mengganti solat kalau banyak apa-apa ibu. Setiap bapak ibu solat sunat ganti saja niatnya. Ya. Contoh kuah sebelum solat zuhur, solat sunat berapa rakaat? Ampe. Nan 2 muakkad. Nan solat sunat sebelum zuhur berapa? Ampe nan ampe ko ganti niatnya, ya Allah ko pengganti solat luar nalamu. Ganti saja niat. Ganti saja niat. Sudah luar ampe lo lihat. Iya, itu ampe lo lihat. Niatnya begitu, ya Allah ko mengganti solat luar nalamu. Lakukan itu sebanyak-banyaknya. Lakukan itu sama. Ustaz kalau mati awak luluna sutang sarahan ke Allah. Nan jalih usaho lai ya Pak yo. Jalih usaho lai. Ya, sebelum subuh berapa rakaat solat sunat? 2. Itu lo nih, ya Allah hamba dulu ketika muda banyak ningkan solat subuh, ikut pengantinan tinggal. Allah Akbar. Ya itu niat Pak. Niat mengganti. Ya kalau bahasa Arabnya usolli fardhu subhi qadaan lillahi ta'ala. Labih gadang pahal kok cili. Solat sunat indak sah salamunan wajib alun lunas. Itu lo cik. Sama jo tadi, basidakah ndak sah kalau ada utang nan alun. Cik lai mana gadang mengganti solat wajib, solat sunat fajar sunat, mana gadang pahalanya? Gadang lanan wajib. Orang kini banyak bentuk itu, utang puasanya banyak. Ustaz, ambo ingin puasa Senin Kamis belum? Iya ganti saja niatnya. Ya niat tu nak perlu. Solat sunat tu banyak mai quick saja tu. Ya Pak, salat sunat tu banyak sekedar
mai kui dapat pahalonyo. Ya. Mai kui contoh, wak mengganti puasa di hari Senin. Contoh, dapat pahala puasa Senin. Contoh awak masuk musaji kan ada solat tahiyatul masjid. Tapi niat awak niat apa? Mengganti contoh. Dapat tahiyatul masjid, dapat. Ya. Nan sunat ko mai kui. Nan sunat ko mai kui. Nah, itu barangkali ya. Asar, sebelum asar solat 4 rakaat. Mengganti. Ya Allah, ambo solat sunat 4 rakaat sebelum asar biasonyo, tapi nan kini niat ambo mengganti solat wajib nan tinggal. Allah Akbar. Ya, niatnya ditukar. Lah, itu niat dalam hati saja, Bu yo. Jadi Bu baca terang ada orang niat ibu kok cek ni. Kaji lo orang kok. Niat bahasa Arabnya tadi usolli fardha subhi qadaan lillahi ta'ala, seperti itu. Kalau tidak tahu jumlah, sebanyak-banyaknya saja. Sebanyak-banyaknya saja. Kalau meninggal, serahkan pada Allah. Lah itulah barangkali kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, apa-apa terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Allah sudah babung kuihan nanti ibu Alun. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.